Baiklah, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok yang pertama, yaitu ada Siti Hafsah dengan NIM A1C321029, lalu ada Indah Selviandri dengan NIM A1C321030, ada Susantri Butarigan dengan NIM A1C321045, lalu ada saya sendiri, Wina Theodora BR Simuraya dengan NIM A1C321056. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas Edupreneurship dengan judul Identifikasi dan juga Analisis Peluang Usaha Baru di Berbagai Tempat. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman kita Susantri Butarigan. Pak Tudanjung, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan peluang jenis usaha di tempat tinggal yang pertama, yaitu di Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di situ bisa dibuat peluang jenis usaha pabrik minyak kemiri, karena di tempat tersebut belum ada pembuatan pabrik minyak kemiri, yang dimana di tempat tersebut banyak menghasilkan kemiri, tapi belum ada pabrik untuk pengolahannya. Selanjutnya yaitu di Rokan Hulu Riau, yaitu tempat tinggal Wina Theodora, yaitu dapat dikembangkan peluang jenis usaha agrowisata pohon sawit, di mana dengan di sana banyak terdapat sawit-sawit yang dapat dijadikan sebagai tempat wisata dan dapat menarik minat wisatawan yang ingin belajar tentang proses pertanian kelapa sawit serta produk-produk turunannya. Dalam pengembangannya, kolaborasi dengan petani lokal menjadi kunci sukses karena tidak hanya memberikan pendapat tambahan bagi mereka, tetapi juga dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu ada di Tanjung Jabung Barat, Jambi, yang dapat dikembangkan rekreasi alam, di mana terdapat peluang besar yang mengembangkan pusat rekreasi alam sebagai usaha baru yang menarik. Kawasan tersebut banyak mengandung keindahan alam seperti pelabuhan, hutan mangrove, dan sungai yang memungkinkan berbagai aktivitas rekreasi seperti snorkeling, berperahu, trekking, dan peluang jenis ini dapat didasarkan untuk meningkatkan minat masyarakat akan liburan alam wisata dan ekowisata yang akan ramah lingkungan. Selanjutnya, di daerah Kota Sungai Penuh, di mana di Sungai Penuh terdapat pusat oleh-oleh terbesar. Ini sangat cocok karena kota ini merupakan destinasi wisata yang populer dengan kekayaan alam dan budaya lokalnya, sehingga memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan yang mencari oleh-oleh khas daerah untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Selanjutnya itu peluang usaha baru di kampus. Yang pertama dapat dikembangkan yaitu toko perhiasan atau handmade. Usaha ini menjual perhiasan yang dibuat secara handmade atau buatan tangan, di mana mahasiswa itu banyak memakai perhiasan-perhiasan yang dapat menarik mahasiswa dalam pembuatan perhiasan handmade yang dapat dijual kembali kepada mahasiswa yang ada di sekitaran kampus. Selanjutnya yaitu ada layanan jasa print siap antar, di mana mahasiswa seringkali malas keluar rumah, maka dapat dilakukan layanan jasa print siap antar. Ini dapat membantu mahasiswa dalam menghemat waktu, ataupun jika mereka malas keluar rumah, dapat membantu mereka untuk mengatasi masalahnya. Selanjutnya yaitu adalah jasa pembuatan konten digital, di mana sekarang ini mahasiswa banyak sekali mendapat tugas tentang pembuatan konten digital. Nah, ada juga mahasiswa itu yang tidak bisa membuat konten digital, di mana ini dapat membantu mahasiswa tersebut yang kesulitan dalam menggunakan atau membuat konten digital yang disuruh dalam tugas mata kuliah mereka. Mungkin sekian dari pemaparan dari peluang jenis usaha di tempat tinggal dan peluang jenis usaha di sekitaran kampus. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Santri Brutarian yang telah mempresentasikan ide peluang usaha di daerah tempat tinggal kami masing-masing dan juga di area kampus. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah Septiandri, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, untuk selanjutnya itu peluang usaha baru di bandara, di mana peluang usahanya itu layanan pengantaran makanan. Nah, ide untuk layanan pengantaran makanan di bandara ini untuk memperkenalkan aplikasi seluler khusus yang memungkinkan penumpang memesan makanan dari berbagai restoran dan kafe di dalam bandara dan mengantar pesanan mereka langsung ke tempat duduk mereka di area tunggu atau gerbang keberangkatan. Nah, peluang usaha ini dia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penumpang yang ingin menikmati makanan dari restoran favorit mereka tanpa harus meninggalkan area keberangkatan atau mengantri di restoran. Selanjutnya itu layanan penitipan barang, di mana ide untuk layanan penitipan barang ini sementara di bandara untuk memperkenalkan layanan yang memungkinkan wisatawan menyimpan barang bawaan mereka dengan aman dan nyaman saat mereka menjelajahi bandara. Nah, layanan ini dia memberikan kemudahan bagi wisatawan yang tiba lebih awal atau memiliki waktu transit yang panjang, serta bagi mereka yang ingin bepergian ringan tanpa harus membawa barang-barang yang besar. Untuk selanjutnya yaitu layanan pijat atau spa portable, di mana layanan pijat atau spa portable dapat menjadi peluang usaha yang menarik. Nah, identifikasi terhadap kebutuhan para pelancong yang ingin merasa lebih rileks dan nyaman selama waktu tunggu mereka dapat menjadi landasan untuk memulai usaha ini. Nah, analisis terhadap tingkat kenyamanan dan keamanan bagi pelancong yang menggunakan layanan tersebut di bandara akan menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan bisnis ini. Untuk yang selanjutnya yaitu peluang usaha baru di rumah sakit. Yang pertama itu ada layanan penyewaan karpet lantai, di mana analisis peluang usaha baru di rumah sakit ini terkait layanan penyewaan karpet lantai untuk keluarga yang menemani pasien sakit dapat dimulai dengan pemahaman mendalam tentang pengalaman keluarga selama berada di rumah sakit. Nah, analisis pasarnya dapat dilakukan dengan memperhitungkan jumlah kunjungan keluarga ke rumah sakit, preferensi mereka terhadap fasilitas akomodasi, dan ketersediaan layanan serupa di area sekitar. Nah, layanan ini juga dapat menjadi nilai tambah yang signifikan bagi keluarga yang membutuhkan kenyamanan tambahan selama periode perawatan di rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu ada layanan pemesanan parsel buah. Nah, identifikasi dan analisis usaha baru di rumah sakit terkait layanan pemesanan parsel buah ini, terutama dalam konteks kesibukan dan keterbatasan waktu para pengunjung. Nah, dengan demikian rumah sakit dapat mengisi celah ini dengan menawarkan layanan pemesanan parsel secara langsung dari fasilitas mereka. Dengan menyediakan layanan yang praktis dan berkualitas, rumah sakit dapat meningkatkan pengalaman pengunjung dan memperluas sumber pendapatan mereka. Dan yang terakhir yaitu ada layanan laundry dan dry cleaning, di mana ini dikelola di dekat rumah sakit. Dia memiliki potensi yang pasar yang luas. Nah, di mana dengan lokasi strategis dan layanan berkualitas tinggi, bisnis ini dapat memberikan solusi yang nyaman bagi pelanggan yang membutuhkan layanan cuci kering, cepat, dan efisien. Oke, baiklah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah Septiandri yang telah mempresentasikan peluang jenis usaha baru di daerah bandara dan juga rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Siti Hafsah. Waktu dan Jum kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada peluang usaha di tempat wisata. Salah satunya adalah sebuah usaha souvenir atau oleh-oleh, di mana di tempat wisata terdapat beberapa usaha yang dapat dijalankan. Sebenarnya dengan bisnis souvenir dan oleh-oleh. Di sini pengusaha bisa menjual barang-barang unik dan berbeda yang mencerminkan budaya atau keindahan tempat tersebut. Dan dengan suasana yang dipenuhi keindahan alam atau kekayaan budaya lokal, maka sepenuhnya oleh-oleh dari tempat wisata tersebut
memiliki daya tarik yang unik dan sulit dilakukan oleh para pengunjung. Dengan jumlah pengunjung yang tinggi, maka toko-toko souvenir yang strategis di tempat wisata sering mendapatkan perhatian besar dari wisatawan yang ingin membawa pulang sebagai kenang-kenangan atau hadiah bagi orang-orang tempat mereka. Kemudian ada peluang jasa fotografi. Di tempat wisata sangat membutuhkan layanan fotografi karena pengunjung yang seringkali ingin memiliki kenangan abadi dari perjalanan mereka. Nah, foto-foto ini akan menjadi kenangan yang bertahan. Jadi selain itu, fotografi memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman liburan mereka dengan orang-orang terdekat melalui album-album foto. Kemudian ada jasa peluang usaha, yaitu penyewaan kendaraan listrik. Jadi peluang usaha penyewaan kendaraan listrik ini sangat dibutuhkan di tempat wisata karena akan memberikan alternatif transportasi yang ramah lingkungan dan juga inovatif bagi para pengunjung. Kemudian ada jenis peluang usaha di sekolah. Yang pertama itu ada usaha penjualan buku, di mana bisnis penjualan buku ini merupakan ide yang sangat bagus untuk dilakukan di sekolah. Dengan menyediakan toko buku di lingkungan sekolah, maka kita dapat membuatnya lebih mudah bagi guru dan siswa untuk mendapatkan buku pendidikan, referensi, dan bacaan lainnya yang relevan dengan kurikulum sekolah. Dan juga toko buku di sekolah juga dapat menjadi tempat yang inspiratif untuk mendorong kegiatan literasi dan budaya membaca di kalangan siswa. Kemudian ada peluang usaha jasa les privat. Di sekolah, bisnis les privat ini sangat bagus karena dapat memberikan bantuan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Siswa yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran dapat mendapatkan bantuan lebih intensif dan fokus dari seorang tutor yang berkualitas tinggi melalui jasa les privat. Kemudian ada peluang usaha penjualan cemilan sehat, di mana peluang usaha cemilan sehat ini sangat bagus di sekolah karena memberikan alternatif makanan yang bergizi dan mendukung gaya hidup sehat bagi siswa dan staf sekolah. Di lingkungan sekolah, pola makan yang sehat sangat penting untuk mendukung kesehatan dan konsentrasi siswa dalam proses belajar mengajar. Contoh cemilan sehat ini sendiri seperti buah potong, kacang-kacangan, ataupun sereal yang rendah gula. Baiklah, mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman kita Sitiausa yang telah mempresentasikan ide peluang usahanya dengan baik. Baiklah, untuk kali ini kita akan masuk ke dalam peluang usaha baru di daerah perkantoran, di mana di sini kami mengidentifikasi 3 jenis peluang usaha, di mana untuk yang pertama adalah kami memilih membuat usaha layanan pengiriman makanan sehat, di mana pada layanan pengiriman makanan sehat ini akan disediakan berbagai pilihan menu sehat yang disesuaikan dengan preferensi dan juga kebutuhan pelanggan yang ada di kantor. Nah, menu ini dapat mencakup berbagai jenis, seperti salad dengan pilihan topping dan juga saus. Kemudian kami juga menyediakan sandwich gandum dengan beragam isian seperti daging tanpa lemak, sayuran, saus rendah lemak, dan lain sebagainya. Nah, pelanggannya akan dapat memesan makanan melalui aplikasi seluler atau situs web dengan opsi pengiriman langsung ke kantor mereka. Nah, dengan tren gaya hidup sehat yang semakin meningkat, banyak karyawan perkantoran yang mencari opsi makanan yang sehat dan juga nyaman. Maka dari itu, kami memanfaatkan peluang ini dengan membuat ide peluang usaha ini ke dalam daerah perkantoran. Baiklah, untuk ide peluang usaha yang kedua, di sini kami membuat kafe ataupun kantin organik. Nah, di sini kami melihat bahwasannya kafe ataupun kantin organik di kantor ini akan menyediakan berbagai pilihan makanan dan juga minuman organik, serta makanan sehatnya seperti salad, sandwich, smoothie, dan berbagai makanan ringan. Nah, menu-menu yang di dalam kafe ini akan kami rancang untuk memenuhi kebutuhan karyawan yang peduli dengan kesehatan dan juga nutrisi, dengan menjual makanan-makanan dengan bahan-bahan segar dan juga berkualitas tinggi. Nah, selain itu, kafe ini nantinya juga akan menyediakan opsi makanan untuk diet, khusus seperti karyawan-karyawan yang vegetarian ataupun bebas gluten. Baik, untuk ide peluang usaha yang ketiga, di sini kami membuat layanan pengiriman barang kecil, di mana kita sama-sama tahu layanan pengiriman barang kecil di dalam kompleks perkantoran ini menawarkan solusi yang efisien dan juga nyaman bagi karyawan yang membutuhkan pengiriman dokumen, paket kecil, ataupun barang kantor sehari-hari. Nah, di sini dengan kecepatan, ketepatan waktu, dan juga kenyamanan, ini akan menjadi aspek pembeda bisnis kami dengan bisnis lainnya.
Nah, dengan fokus pada personalisasi, keunggulan lokal, dan juga kepuasan pelanggan, layanan pengiriman barang kecil ini memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada dan meraih keuntungan yang baik dalam lingkungan perkantoran yang padat. Jadi, kami menggunakan peluang-peluang ini menjadi salah satu aspek yang kami pikirkan untuk kedepannya. Maka dari itu kami membuka ide peluang ini karena kami sama-sama tahu bahwasanya banyak karyawan-karyawan yang di kantor itu lupa akan sesuatu. Nah, dengan menawarkan jasa yang cepat sampai, maka kami yakin ide peluang usaha ini akan mancur untuk kedepannya. Baiklah, kelompok kami telah selesai mempresentasikan ide peluang usaha di berbagai tempat, di mana tadi kita sama-sama tahu kami sudah membahas 7 tempat. Dengan ide peluang usaha di berbagai tempat itu kami sediakan berbagai macam ide peluang usaha. Baiklah, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.